Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada hadirin yang hadir duduk di majelis ini dalam rangka untuk mengkaji ayatullah wa ahadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kitab Mau'izatul Mu'min pada kajian tentang asraruz zakat bab fadilatus shadaqah, pengarang mengutip di antara hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sedekah. Saya sengaja lompat ke keutamaan sedekah. Di atasnya ada pembahasan tentang asraruz zakat, rahasia zakat. Minal akhbari qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu walau bi tamratin, wa fi riwayatin ittaqun nara walau bi syakki tamrah, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, di antara hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sedekah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu walau bitamrah, sedekahlah kalian, bersedekahlah kalian walaupun sedekah kalian itu hanya dengan bitamrah, dengan sebutir kurma. Dalam sebuah riwayat, dan kedua riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ittaqun nara walau bisyakki tamrah fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, jauhilah neraka walaupun engkau sedekah dengan separuh biji kurma, separuh kurma. Fa illam tajidu, kalau dengan kurma pun kau tidak bisa menjauhi neraka, fa bi kalimatin thayyibah, maka jauhilah neraka dengan kalimat thayyibah, dengan tasbih subhanallah, dengan tahmid alhamdulillah, dengan tahlil la ilaha illallah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta itu bisa mendapatkan pahala dengan banyaknya ya Rasulullah. Mereka beribadah sebagaimana kami beribadah. Namun ketika mereka bersedekah, para sahabat yang tidak dikaruniai harta ternyata tidak bisa mengikuti kebaikan mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli tasbihin shadaqah. Kalau begitu, pada setiap tasbih yang kalian ucapkan subhanallah, di situ ada sedekah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sedekah apa lagi? Wakaf, apa lagi? Hibah, hadiah. Kemudian sekarang kita mengenal kata infak. Semua ini kita bisa sebut sebagaimana disebut dalam kitab-kitab fikih al-i'tayat, pemberian. Dan dulu hadirin yang dimuliakan Allah, ini dijadikan instrumen atau dijadikan semacam gerakan untuk melahirkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Maka jangan heran kalau dahulu ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mempersiapkan keberangkatan Mu'adz bin Jabal sebagai delegasi atau da'i mubaligh yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum keberangkatan Mu'adz, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Ya Mu'adz, engkau nanti akan mendatangi kaum dari kalangan ahlil kitab. Karena Yaman ketika itu, hadirin yang dimuliakan Allah, tempat bermukimnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan bahkan Yaman juga tempat bermukimnya penduduk Persia atau orang-orang yang beragamakan dengan agama Majusi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ila syahadati alla ilaha illallah." Maka yang pertama kali engkau harus dakwahkan mereka adalah agar mereka bersyahadat la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mentaati engkau, fa in ata'uka bidzalika fakhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka juga sudah mentaati engkau dalam hal yang demikian, maka kabarkan kepada mereka kewajiban az-zakat, tu'khad min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat ini diambil dari harta orang kaya, kemudian didistribusikan, dibagi-bagikan kepada fuqara, orang-orang fakir mereka. Maka dahulu, hadirin yang dimuliakan Allah, sedekah, zakat, wakaf ini adalah instrumen yang paling berhasil untuk mengentaskan kemiskinan. Iya. Maka jangan heran, ada lagi selain zakat itu fa'i dan ghanimah. Pernah nggak dengar ayat tentang fa'i? Pernah dengar nggak Pak ayat tentang fa'i? Apa itu fa'i? Bismillah. Apa itu fa'i? Harta rampasan perang. Apa bedanya fa'i dengan ghanimah? Ghanimah dilakukan dengan berperang, kalau fa'i enggak. Contohnya apa di zaman Nabi? Musuh lari meninggalkan barang-barang di dalam kehidupan. Pernah nggak musuh lari di zaman Nabi? Ada suratnya. Suratnya surat Bani Nadir. Ada nggak surat Bani Nadir dalam Al-Quran? Hah? Kita mengenal surat Bani Nadir ini dengan surat Al-Hasyr. Surat keberapa nih Pak? Al-Hasyr 59. Benar nggak? Nanti kalau bapak-bapak baca surat 59, surat Al-Hasyr, itu akan menceritakan peperangan di zaman Nabi, peperangan Nabi dengan Yahudi Bani Nadir. Dahulu hadirin yang dimuliakan Allah, saya ceritakan sedikit ya. Dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantai oleh Bani Amir di daerah Bi'rul Ma'unah. Nah, salah seorang sahabat berhasil kabur kemudian melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menceritakan setelah di Bi'r Ma'unah mereka sampai beristirahat, lalu kemudian Bani Amir mengkhianati mereka dan membantai mereka. Dia berhasil kabur, dan begitu dia kabur, dia pulang ke arah Madinah. Di jalan dia ketemu dengan 2 orang laki-laki yang dia identifikasi sebagai Bani Amir, dan memang Bani Amir, keluarga atau kabilahnya Bani Amir, dibunuhlah oleh sahabat ini. Lalu kemudian sahabat ini tiba di Madinah, dia ceritakan kalau sahabat yang lain dibunuh di Bi'r Ma'unah, di sumur Ma'unah, dan sebelum saya pulang ke Madinah, saya ketemu dengan 2 orang laki-laki. Saya mengidentifikasi mereka, saya mengenali mereka sebagai Bani Amir, suku Bani Amir atau orangnya Bani Amir. Lalu kemudian saya bunuh dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka apa yang engkau kerjakan itu. 2 orang ini saya beri dia garansi aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri dia garansi aman. Maka karena dia sudah diberi garansi aman dan dia dibunuh oleh seorang muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib membayar diat. Apa diat, Pak? Denda, kurang lebih denda ya. Kita bisa sebut denda. Karena orang yang membunuh orang lain, kalau tidak dikisos dibunuh balik, solusinya bayar diat, begitu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke sekutu-sekutu yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah. Ada perjanjian dulu disebut dengan Saqifatul Madinah, piagam Madinah. Seluruh penduduk yang ada di Madinah
terikat dengan perjanjian tersebut, bahu-membahu membantu untuk melindungi Madinah dari serangan luar, dan bahu-membahu kalau terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh penduduk Madinah, maka kelompok-kelompok yang ada di Madinah wajib membantu untuk pembayaran diat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Bani Nadir. Bani Nadir itu lokasi mereka itu daerah pinggiran Madinah, daerah Quba, dekat Bir Ali sekarang. Nah, sampai di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan niatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bani Nadir. Dan pada saat itu ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, entah syaitan apa yang menghinggapi Bani Nadir sehingga Bani Nadir mau mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Amir bin Jahsin dari Bani Nadir itu sudah siap menjadi, kalau sekarang istilahnya sniper begitu. Dia sudah siap naik ke atas rumah, bawa batu gilingan, dia mau lemparkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keburu pergi dari rumah itu karena diberitahukan oleh Jibril alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan para sahabat. Karena Rasulullah datang ke Bani Nadir beserta para sahabat, beserta Abu Bakar, beserta Umar. Namun ketika Rasulullah pergi pulang ke Madinah meninggalkan Bani Nadir, Rasulullah pergi dan pulang sendiri, sehingga para sahabat kecarian. Dan ketika mereka menemukan ada satu orang baru pulang atau baru keluar dari Madinah, mereka tanyakan tentang perihal Rasulullah. Dia ceritakan Rasulullah sudah sampai di Madinah. Akhirnya dikejar oleh Abu Bakar dan Umar. Sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang dia dapatkan dari wahyu yang disampaikan Jibril alaihi salam. Inilah kronologi surat yang kita sebut Bani Nadir. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun kaum muslimin dan menyerang Bani Nadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bani Nadir pergi atau diusir dari Madinah. Namun Bani Nadir karena dapat bisikan dari Ubay bin Salul, ada ayatnya itu, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada. Surat apa ini, Pak? Ini surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-11. Alam tara, ya Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan? Alam tara ilal ladzina nafaqu, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik itu ya Muhammad? Siapa yang dimaksud siapa yang dimaksud Allah dalam ayat ini? Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik yang ada di Madinah, Wadi'ah bin Thabit. Yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan ahlul kitab, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, kami juga akan keluar bersama kalian. Kalau kalian diperangi, kami juga akan perang bersama kalian. Bahkan kata Abdullah bin Ubay bin Salul, jangan khawatir, jangan keluar. Nanti selain kami ada lagi yang akan membantu kalian. Bani Quraisyah juga siap membantu kalian. Begitu juga Arab-Arab dari Bani Ghatafan. Akhirnya Bani Nadir, hadirin yang dimuliakan Allah, bersikukuh tuh, nggak mau keluar dari benteng-benteng mereka. Mereka pede kalau nanti digempur oleh Rasulullah dan para sahabat, akan ada yang membantu mereka. Siapa? Al-munafikun alladzina nafaqu, kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 11. Selain itu ada Bani Quraisyah, kemudian ada Bani Ghatafan, dan ada orang-orang lain yang akan membantu mereka. Itulah sebabnya di dalam surat Al-Hasyr ayat kedua, kalau hadirin, kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berpikir kalau husunuhum, kalau benteng-benteng mereka itu tamna'uhum, akan menghalangi mereka atau akan melindungi mereka, gitu. Bani Nadir berpikir kalau pertahanan mereka, benteng-benteng mereka itu mampu melindungi mereka dari serangan kaum muslimin. Nah, akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, setelah diblokade, diriwayatkan diblokade sampai 20 hari dalam sebuah riwayat,
sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan serangan dalam bentuk menghancurkan basis logistik mereka. Dalam ayat yang kelima atau yang keenam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah." Ya Muhammad, ma qata'tum, apa saja linah, pohon kurma yang engkau tebang dan pohon kurma yang engkau biarkan tetap berdiri di atas muka bumi, di atas dasarnya, di atas akar-akarnya, sejatinya fa biiznillah, sejatinya dengan izin Allah. Hadirin, catatannya, sejatinya dalam adab jihad, dalam adab perang, kita tidak diperkenankan menebang pohon, menghancurkan hutan. Namun dalam kasus Bani Nadir ada maslahat. Bani Nadir tidak bisa ditaklukkan kalau pasokan logistik mereka tetap bisa mereka akses. Apa pasokan logistik mereka? Perkebunan kurma mereka. Itulah sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala izinkan linah atau perkebunan kurma Bani Nadir boleh ditebang, dihancurkan. Nah, akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, Bani Nadir terdesak karena pasukan logistiknya udah nggak ada dan blokade yang lama, bersamaan dengan itu pasukan yang diharapkan hadir, orang-orang munafik nggak hadir, Bani Quraidah nggak hadir, Bani Gonofan juga nggak hadir. Akhirnya orang-orang Bani Nadir nyerah. Ketika mereka menyerah, disitulah kemudian mereka diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aset yang mereka tinggalkan disebut fa'i. Kenapa disebut fa'i? Karena nggak ada konfrontasi, gitu ya. Nah itu ayatnya, itu kisahnya. Nah pertanyaannya, fa'i ini untuk siapa dan bagaimana distribusinya? Tadi kan saya katakan fa'i ghanimah termasuk instrumen pengentasan kemiskinan dalam Islam. Fa'i udah didapat. Untuk siapa fa'i ini? Nah, fa'i ini sebenarnya sebagai sistem pendapatan negara. Gitu. Kalau sekarang sistem pendapatan negara kita, sektor yang paling besar apa, Pak? Pajak. Bapak dipajakin per tahun ya. Kalau kurang nanti kita pajak lagi, Bapak. Nah, motor udah dipajak, mobil dipajak, rumah dikena pajak nggak, Pak? Handphone belum dipajak ya? Nanti bisa diusulin kayak gitu. Kayak gitu. Tapi dalam Islam pajak itu kalau doruri aja. Ada sektor yang bisa dipajak kalau itu doruri gitu. Nah nanti kita kaji lah. Oke, jadi fa'i didapatkan kemudian masuk ke sistem pendapatan negara. Ketika itu dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu pendapatan negara, distribusinya bebas atau ada aturan main? Gimana, Pak? Fa'i distribusinya itu bebas, pokoknya Rasulullah boleh kasih siapa saja, atau ada aturan mainnya? Jawabannya tinggal satu aja, Pak. A atau B? Kalau B, kalau buka Quran pasti B. Lihat ayat selanjutnya. Ma'afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujabtum alaihi min khayli wala rikab. Kemudian ayat selanjutnya, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasulihi walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Apa saja harta yang dijadikan oleh Allah menjadi harta fa'i untuk Rasulnya, yang didapatkan dari ahlil qura, yang didapatkan dari penduduk negeri tersebut, Bani Nadir maksudnya, maka distribusinya pertama untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yang buka Quran, falillahi walir rasul walidil qurba, untuk kerabat Nabi. Yang ketiga, wal yatama, untuk anak yatim. Anak yatim ini fakir juga, bisa dibilang fakir, bisa dibilang miskin, tapi lebih spesifik dia miskin karena dia tidak memiliki ayah yang
menanggung nafkahnya. Kemudian yang keempat, masakin, miskin secara umum, begitu. Yang kelima, wabni sabil. Siapa ibnu sabil ini? Ayo Pak, diduga aja Pak, ibnu sabil, ibnu anak sabil jalan, anak jalanan gitu. Benar, anak jalanan. Bisa jadi ibnu sabil kalau dia terkategori para perantau. Ibnu sabil itu kan kalau dalam buku-buku klasik disebut musafir, orang yang melakukan safar. Kalau konteks hari ini yang paling tepat adalah para perantau. Datang misalnya dari pedalaman Cianjur, pingin cari pekerjaan di Tangerang Selatan, sudah sebulan nggak dapat pekerjaan, bekal sudah habis, kemana dia mesti melapor? Maka dia boleh melapor ke negara, dan di negara itu salah satu sektor belanjanya atau mata anggaran dia itu diberikan kepada ibnu sabil, para perantau yang kehabisan bekal, begitu. Nah, sampai di sini paham Pak ya? Sampai di sini paham ya? Maka di ayat selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan masih menggabungkan tema kajian pada ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang ini. Ayat keberapa itu? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Ayat 9, benar Pak ya? Apa itu artinya? Lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim. Dana fa'i itu juga diberikan kepada fuqara. Nah, ini menarik hadirin yang dimuliakan Allah. Dan dalam kitab ini Mau'izatul Mu'minin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin, ini jadi menarik istilah fuqara. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah. Fuqara, kita sering sebut fuqara, benar enggak? Orang fakir. Pertanyaan saya, apa arti fuqara dan apa bedanya fakir dengan miskin? Iya. Karena ini kan dua istilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Bahkan nanti dalam surat At-Taubah ayat 60, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan siapa saja yang menjadi mustahik zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat, salah satunya adalah orang miskin dan yang lain adalah fuqara. Kalau oleh Allah Subhanahu wa taala dipisah dalam surah At-Taubah ayat 60, miskin dan fuqara, berarti miskin dan fuqara sejatinya memiliki perbedaan yang signifikan, memiliki perbedaan yang tajam. Benar gak Pak? Nah, selanjutnya siapa yang disebut miskin dan siapa yang disebut fuqara? Dan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan Abdurrahman bin Auf fuqara, Abu Bakar pengusaha di Makkah fuqara, Umar yang memiliki aset, dia punya peternakan, oleh Allah Subhanahu wa taala disebut fuqara, Utsman pedagang di Makkah fuqara. Semuanya fuqara. Lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim. Harta fa'i juga ditasarrufkan, boleh didistribusikan, dibagikan kepada orang-orang fakir. Alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu mereka-mereka yang diusir dari negeri-negeri mereka. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka diusir dari negeri mereka, mereka harus hijrah dari Makkah dan Madinah, dan mereka mesti meninggalkan harta dan aset-aset mereka. Sampai di Makkah, sampai di Madinah enggak punya apa-apa, Pak. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka diusir dari negeri mereka dikarenakan mereka ingin mendapatkan keutamaan di sisi Allah dan mendapatkan keridhaan Allah. Mereka diusir karena mereka membela agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka inilah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jujur dengan imannya. Sehingga ketika mereka mesti terusir dan harus meninggalkan apa yang mereka cintai, maka mereka siap meninggalkan apa yang mereka cintai. Kalau memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang paling kita cintai, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, di antara bukti dari ketauhidan seseorang
maka orang tersebut mesti menganggap satu-satunya yang paling dicintai adalah Allah. Dan tauhid itu la yaqbal asy-syarik. Tauhid itu tidak menerima tidak menerima saingan, tidak menerima tandingan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mesti terusir dari Mekkah dan mereka akhirnya diuji mana yang lebih mereka cintai, aset yang selama ini mereka kumpulkan sehingga jumlahnya mungkin miliaran, peternakan yang sudah luar biasa besar, apakah itu yang lebih mereka cintai daripada Allah? Atau perniagaan mereka, toko-toko mereka, perusahaan yang mereka bangun di Mekah itu lebih mereka cintai daripada Allah? Nah, akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, para sahabat Nabi SAW lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka tinggalkan, Abu Bakar tinggalkan tuh kekayaannya, Uthman tinggalkan kekayaannya, Abdurrahman bin Auf tinggalkan kekayaannya. Sampai di Madinah orang kaya tadi jadi fakir. Namun Allah Subhanahu wa taala sebut ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang sadik, orang-orang yang jujur dengan imannya, jujur dengan kecintaannya kepada Allah, jujur dengan ketauhidannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang memberikan nasihat kepada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian ini pantas masuk surga sebelum kalian mendapatkan kesusahan atau ujian atau himpitan yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpakan dengan berbagai macam kesengsaraan, kesulitan hidup, bahkan zulzilu, mereka digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang demikian tidak menyebabkan mereka keluar dari agama ini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ankabut Allah mengatakan, apakah manusia mengira kalau mereka akan dibiarkan mengatakan saya sudah bertauhid, saya sudah beriman, saya sudah mengenal ajaran Nabi, lalu kemudian dia tidak diuji oleh Allah? Salah. Justru ketika dia mengenal agama ini, disitulah awal dari ujian itu akan ditimpakan Allah kepadanya. Benar. Dan para sahabat sudah melewati itu sehingga Allah katakan ulaika humus shadiqun. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada para sahabat dan para sahabat juga ridha kepada Allah. Bahkan ada satu ayat bisa dicek dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah katakan a'adda lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi mereka surga. Ayat ini turun para sahabat masih hidup, hadirin. Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata para sahabat yang kaya itu bisa fakir. Makanya di sini Imam Jamaluddin Al-Qasimi meringkas perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Disebutkan al-fuqara wal fakir huwa alladhi laysa lahu mal wala qudrata alal kasbi. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki kemampuan untuk mencari harta atau bekerja, ya, atau berusaha. Bahasa kita yang lebih enak itu al-kasab, usaha. Karena kalau kerja, asosiasinya kerja itu adalah sektor jasa. Padahal al-kasab atau dalam Islam yang namanya berusaha bukan hanya di sektor jasa, gitu. Bukan hanya jadi ojek misalnya, bukan hanya apalagi sektor jasa yang lain. Kerajinan itu juga kasab. Begitu. Ada penegasan tadi ya. Nah, faman qadara 'alal kasbi fa inna dzalika yukhrijuhu 'anil faqri. Orang yang memiliki kemampuan untuk usaha masih bisa usaha, maka dia dikeluarkan dari jenis fakir. Dia tidak disebut fakir, miskin secara umum. Makanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan miskin itu huwallazi la yafi dakhlahu bi khurjihi. Orang miskin itu pemasukannya itu lebih kecil daripada pengeluarannya, atau sebaliknya kalau istilah kita ya, pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukannya. Gaji sebulan 300, pemasukan 3 juta, miskin. Tapi masih bisa usaha. Sementara fakir
adalah orang yang tidak memiliki kudrah, kemampuan untuk usaha. Makanya dahulu para sahabat Nabi SAW begitu hijrah sampai di Madinah kondisinya fakir. Iya. Maka ayat selanjutnya itu menceritakan salah satunya kisah ketika Rasulullah SAW ta'akha. Jadi dulu Rasulullah SAW punya program bagaimana masyarakat Madinah yang sudah tinggal di Madinah dan memiliki penghasilan cukup bisa membantu masyarakat muhajirin yang baru hijrah dan datang ke Madinah dalam keadaan fakir. Maka salah satu program Rasulullah adalah al-mu'ahakhah, ta'akhah, dipersaudarakan hadirin yang dimuliakan Allah. Di antaranya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf tadinya pengusaha di Makkah, punya banyak aset, begitu sampai di Madinah, hijrah ke Madinah, sampai di Madinah fakir. Oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Disitulah kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasah. Itu ayat selanjutnya, walladzina tabawwa'ud dara, dan orang-orang yang mereka tabawwa'ud dara, sudah tinggal di negeri tersebut, Yathrib, Madinah yang kita kenal. Tabawwa'ud dara min qablihim, sebelum kedatangan para sahabat yang hijrah dari Makkah, wal iman, dan mereka sudah beriman sebelum kedatangan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin yang hijrah dari Makkah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai saudara-saudara mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak ada di dalam hati mereka hajat, tendensi duniawi, kepentingan duniawi ketika mereka memberikan bantuan kepada saudara mereka. Sa'ad bin Rabi' menawarkan dengan ikhlas kepada Abdurrahman bin Auf, dan ini yang disebut dengan ithar di ayat itu, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka ithar, mereka mengedepankan kepentingan saudaranya walaupun pada saat yang sama mereka juga membutuhkan hal yang sama. Dan ini catat hadirin, ini adalah karakter para sahabat Nabi dari kalangan Ansor, bahwa orang-orang Ansor adalah orang-orang yang ithar, mereka memiliki karam, ya, mereka memiliki sifat ingin memuliakan saudaranya, ingin mengedepankan kepentingan saudaranya. Dan sampai hari ini kita akan dapat itu di kabilah-kabilah Arab, mereka memiliki sifat ini. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kata Sa'ad bin Rabi', ya Abdurrahman bin Auf, ini adalah ladangku, kita bagi dua, pilih mana yang kau mau. Nah, ketika para sahabat Ansor memiliki sifat ithar, ingin membantu saudaranya, pada saat yang sama orang-orang muhajirin, orang-orang yang diridhoi oleh Allah ini, orang-orang yang dijamin masuk surga ini, punya sifat iffah, tidak ingin memberatkan saudaranya, tidak ingin minta-minta hadirin. Disitulah ada perkataan terkenal dari Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, dulluni ala sukin, cukup tunjukkan aku di mana pasar. Akhirnya Sa'ad bin Rabi' ngantar Abdurrahman bin Auf ke pasar Ukaz. Di tangan Abdurrahman bin Auf lah pasar Ukaz menjadi pasar besar. Tadinya pasar-pasar besar di Madinah mayoritas dimiliki oleh Yahudi. Bani Nadir itu punya pasar-pasar yang menjual perhiasan dan perkakas terbuat dari besi, itu pasarnya Bani Nadir. Iya. Nah, kembali hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat itu disebut fakir. Oke? Karena begitu mereka tiba di Madinah, mereka dalam kondisi tidak bisa berusaha. Sekalipun Abdurrahman bin Auf, sekalipun siapa lagi? Utsman. Nah, sekarang saya mau ngajak berpikir. Ini ada orang kaya di Pamulang hadirin. Tiba-tiba Allah uji, kebakaran rumahnya, seluruh aset di rumahnya hangus, bahkan gara-gara itu dia nggak bisa akses tabungannya.
Mungkin nggak orang terkaya di Pamulang itu bisa jadi orang fakir? Mungkin nggak? Hah? Ayo dong jawab. Mungkin. Iya, makanya hadirin yang dimuliakan Allah, korban bencana itu dalam beberapa waktu bisa jadi fakir sekalipun dia orang kaya. Tiba-tiba ada kebanjiran di Ciledug, ya kan? Di Ciledug Indah kebanjiran. Orang-orang yang tinggal di Ciledug Indah, qadarullah, rumahnya tergenang air, gak bisa akses apapun yang ada di dalam rumahnya sampai sebulan kemudian. Maka pada saat sebulan kemudian itu berubah statusnya, yang tadinya punya Alphard jadi fakir, hadirin. Begitu. Nah, disinilah harusnya kita juga tahu. Maka di sini menarik lagi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa in kana mutafakkihan wa yamna'uhu al-istighal bil kasb an tafakkuh fa huwa fakirun wa la tu'tabar qudratuhu, wa in kana muta'abbidan yamna'uhu an al-kasab min wadha'ifil ibadat wal awrat al-awqat falyaktasib li anna al-kasba aula min dhalika. Nah, kalau ada orang mutafakkih, apa mutafakkih? Ahli fikih, ustadz, syekh yang fokus untuk ngajar. Wa yamna'uhu al-istighal bil kasb. Ternyata karena dia fokus untuk ngajarin orang, hal tersebut menghalangi dia untuk sibuk di sektor bisnis atau sibuk di sektor usaha untuk mencari rezeki. Maka kata al-imam, fahuwa fakir wala tu'tabar qudratuhu, maka orang ini fakir pada saat itu dan tidak dianggap kemampuan dia untuk usaha karena habis waktunya untuk ngajar. Maka kemarin itu ada sekitar 2015 ada teman saya, sekarang sudah doktor, dia itu melakukan perubahan dan kritik atas makna fakir yang tersebar di Indonesia. Jadi judul tesisnya itu revitalisasi makna fakir. Di Indonesia itu antara miskin dan fakir itu nggak ada bedanya. Padahal fakir itu bisa ditarik ke korban bencana fakir. Jadi jangan bingung lagi, korban bencana ini kalau kita kirim zakat, dia sebagai apa? Sebagai fakir, gitu. Ada orang kebakaran rumah, ini kan orang kaya, ngapain kita kasih dana zakat ke dia? Iya, pada saat itu dia fakir. La qadarallah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan. Misalnya di daerah kita ini ada bencana, entah longsor lah begitu ya, atau kebakaran, walaupun yang tertimpa bencana tersebut orang kaya, maka ketika dia tertimpa bencana dan dia nggak bisa akses hartanya, saat itulah dia terhukumi sebagai fakir. Termasuk juga kalau ada ustadz yang dia fokus untuk ngajar, tapi di Indonesia tuh nggak ada kayak gitu. Iya, saya punya syekh, dia tinggal di selatan Sudan. Dia cerita, kalau ulama-ulama di Afrika Utara itu hidupnya habis untuk ngajar. Dan saya dilihatkan video bagaimana ulama-ulama di Afrika Utara itu pagi udah sama anak-anak penghafal Quran, siang nanti Pak dia ngembala kambing, pulang ngembala kambing ngajar lagi. Dan tahu nggak, ulama tersebut bukan hanya hafal Quran. Kalau hafal Quran biasa Pak, di daerah utara Mali, di daerah Mauritania atau kita sebut biasanya Singkit ya, atau di daerah selatan Aljazair, itu biasa Pak, para masyayikh, para ustadz itu hafal Quran. Bahkan guru saya itu saya tanya, Syekh, berapa hafalan antum dari kitab-kitab hadis? Paling sedikit katanya 9 kitab hadis itu sudah saya hafal katanya. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, bagi mereka yang memiliki kemampuan yang luar biasa ini tidak ada apresiasi positif dari masyarakatnya. Kalau di Indonesia itu udah jadi apa namanya, udah jadi jualan. Daurah dengan syekh ini hafal 9 kitab, bisa keliling Indonesia tuh syekh, gitu. Padahal di negeri lain itu biasa hafal 9 kitab. Junior-junior saya waktu mereka belajar ke Singkit, saya tanya, apa yang kalian pelajari di Singkit? Ngupas bawang katanya.
Kenapa demikian? Iya, karena kita ketika setoran Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'du mahmudan ilati wa ya, kita lanjutkan sedikit ya. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu di zaman Nabi atau di zaman setelah Nabi, pemberian-pemberian seperti ini dan kemudian sektor-sektor pendapatan seperti ini tuh menjadi solusi kemiskinan. Nah, ada satu hal yang mungkin sangat salah dari masyarakat Indonesia, diantaranya misalnya nih ya, saya mau tanya, harta fa'i ini tadi kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil fuqara, bisa juga diberikan kepada kaum fakir. Siapa kaum fakir? Allah Subhanahu wa taala mencontohkan melalui ayat tadi adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekalipun mungkin mereka di Mekah kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, Abu Bakar kaya, tapi begitu mereka terusir dari Mekah dan hijrah ke Madinah, sampai di Madinah fakir. Pertanyaannya, boleh nggak harta fa'i yang diberikan kepada mereka bukan hanya dalam bentuk konsumsi saja Pak, tapi dibuat pemberiannya itu dalam bentuk produktif, bahasanya dikasih modal. Atau yang lebih menarik lagi, boleh nggak zakat itu kita berikan kepada seseorang itu bukan hanya sekedar karena dia miskin kita kasih, tapi kita rubah zakat itu menjadi modal begitu. Kira-kira boleh nggak Pak? Gimana? Iya, permodalan misalnya, ada orang miskin atau mungkin janda, entah yatim. Jadi dana zakat yang kita berikan itu bukan untuk konsumsi dia, bukan kita kasih 300 per bulan, tapi kita tahan sampai 10 bulan, terhimpun 3 juta. 3 juta itu sebagai modal dia usaha. Tapi mungkin skemanya kita tahan dulu Pak, 10 bulan kemudian baru kita kasih dalam bentuk 3 juta, dan itu jadi modal dia untuk dagang misalnya, buat kios kecil-kecilan yang kita harapkan dari kios kecil-kecilan itu dia punya pemasukan harian, sehingga kalau dia pintar, dia bisa naik derajat dari tadi tangannya di bawah bisa jadi tangannya di atas, dari statusnya tadi ya fakir atau miskin bisa jadi justru orang yang bersedekah. Nah, kira-kira istihad ini boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Istihad inilah yang dulu dibuat oleh para sahabat. Dulu tanah wakaf itu tidak diperuntukkan untuk sektor-sektor non produktif Pak. Dulu tanah wakaf itu bukan untuk masjid, tanda kutip ya, bukan nggak baik, tapi kan tidak punya korelasi langsung dengan kesejahteraan. Dulu tanah wakaf itu bukan untuk kuburan Pak, bukan nggak bagus, bukan nggak baik, tapi nggak punya korelasi positif dengan kesejahteraan gitu loh. Nah, dulu wakafnya Umar itu, dulu Umar dapat tanah fa'i Khaybar. Umar ngeluh ke Rasulullah. Umar khawatir dana tersebut atau harta tersebut jadi fitnah untuk dia. Maka dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Ya Rasulullah, ini usibtu malan." Aku dapat harta ya Rasulullah. Yang dimaksud harta di sini harta fa'i Khaybar. Ma usibtu qattun malan anfas minhu. Aku tidak pernah mendapatkan aset atau harta yang lebih besar daripada harta fa'i Khaybar ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira Famada ta'muruni, apa kira-kira arahanmu ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepada diriku? Ini harta mau dijadikan apa? Nah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menawarkan sebuah sistem atau skema yang bagus sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta habastal asha wa tasaddaq biha." Ya Umar, kalau kamu mau atau jika kamu berkenan, harta ini kepemilikannya kamu tahan. Tahan dalam arti jangan dijual belikan. Jadi harta umat atau jadi hartanya Allah. Tapi tasaddaq biha, kamu create, kamu produktifkan sehingga kamu bisa sedekah dari harta wakaf tersebut. Dalam sebuah riwayat, wasabili samrah, kamu sedekahkan di jalan Allah buahnya ya Umar. Maka Umar ketika itu ngambil jasa profesional Pak, yang kita kenal dengan nadhir. Jadi
Umar memperkerjakan jasa profesional, nadhir tadi. Kemudian kata Abdullah bin Umar, wa tasaddaqa biha Umar. Umar senantiasa sedekah dengan hasil harta wakaf tersebut. Jadi Umar bisa memberi manfaat, dan ini menarik. Wakaf yang seperti ini menarik. Kita hidup kita masih bisa memberikan manfaat, kita sudah mati pun kita masih bisa memberikan manfaat. Inilah menariknya wakaf, apalagi kalau wakafnya bisa digulirkan menjadi wakaf produktif. Begitu juga sedekah, kalau bisa di-create menjadi sedekah yang produktif begitu. Makanya saya lompat ya dari hadis ini karena kita kekurangan waktu. Di zaman Syihabuddin Az-Zuhri ini adalah mudawin, orang yang pertama kali mengumpulkan hadis, membukukan hadis. Jadi hadisnya dijadikan buku begitu. Dan diriwayatkan atau para ulama mengatakan dia ini tabi'in sighar. Dia ini tabi'in junior, enggak jauh dari sahabat Nabi. Tabi'in junior. Bahkan dia diriwayatkan ketemu dengan Abdullah bin Umar dan sahabat yang lain. Dia punya fatwa ketika dia hidup di zamannya, bolehnya wakaf uang. Bolehnya wakaf uang. Dan ini kan ratusan tahun, bahkan 1000 tahun sebelum hari ini Pak ya. Wakaf uang. Padahal uang itu Pak, ada nggak uang zatnya yang kekal? Ada nggak uang yang zatnya kekal? Karena ulama-ulama Hanafiyah, sebagian ulama Hanafiyah menolak ijtihad itu dengan asumsi wakaf itu, uang itu kan benda. Dan benda itu kan bisa hancur. Sementara wakaf itu kan mesti baqo, abadi. Nah, sebelum datang kritikan-kritikan tersebut, Syihabuddin juga telah melakukan riset dan dia katakan wakaf uang itu yang diwakafkan itu nilainya. Lalu bagaimana dengan nilai tersebut yang telah diwakafkan? Digulirkan ke sektor real, digulirkan jadi modal Pak. Tapi dijaga, jangan sembarangan, mesti zero risiko atau sektor real yang resikonya itu bisa di-manage. Jadi nggak hilang tuh harta umat. Begitu. Emang ada. Kalau Bapak nggak bisa membaca itu, panggil konsultan keuangan sebagai nazir, ya kan? Konsultan, ini kita punya wakaf uang atau wakaf saham. Wah, ini menarik lagi wakaf saham. Wakaf saham Jamaah Masjid At-Taqwa nilainya 3 miliar. Kamu bisa nggak create ini, harta wakaf ini, wakaf saham ini? Jangan habis nih. Kamu gulirkan di sektor real atau di sektor tertentu di permodalan yang 3 miliar ini nggak habis, tapi ada hasilnya yang bisa dinikmati oleh jamaah Masjid At-Taqwa. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, yang begitu-gitu itu udah ada dari dahulu kala sebenarnya. Bahkan nanti kalau kita melakukan cross check tentang bursa komoditi, kita lompat ya dari wakaf saham ini. Kita kan mengenal hari ini ada bursa saham. Sebelum kita mengenal bursa saham itu bursa komoditi seperti maskapai perdagangan POC yang datang ke Indonesia. Sebelum bursa komoditi yang dimainkan Belanda, Amsterdam melalui POC, kaum muslimin itu udah biasa melakukan bursa komoditi. Gitu. Jadi nggak ada yang baru, sebenarnya pernah diperkenalkan oleh kaum muslimin, tapi ini hilang dari kita. Maka mudah-mudahan dari pengajian yang singkat ini dari kitab Ihya Ulumuddin, ini sebetulnya kitab ini mantep Pak, bener. Kalau Bapak takut dengan hadis dhaifnya Ihya Ulumuddin, cari ringkasannya. Buku yang saya download ini di-download, saya tadi downloadnya di belakang Pak. Namanya Mau'izatul Mu'minin. Itu diringkas oleh ahli hadis dari Syam di zamannya, Jamaluddin Al-Qasimi. Nah, menariknya buku ini yang menginspirasi saya, mungkin ini menjadi PR bersama. Sudah saatnya Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita bukan tidak lagi dalam artian sama sekali tidak mengucapkan, kita tidak lagi berorientasi dalam dakwah dan slogan syariat sebagai solusi, enggak, tapi sudah melangkah dan membuktikan ini loh produk syariat yang menjadi solusi. Ini tanggung jawab jamaah masjid. Kita nggak bisa mengharapkan pemerintah, karena pemerintah tidak memberikan ruang perekonomian, sistem perekonomian Islam untuk diterapkan, kan begitu. Ada sih wilayah-wilayah tertentu seperti wakaf, haji,
atau kemudian perbankan syariah. Tapi kan banyak yang kosong tuh instrumen. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.